sehat selalu dan tetap bahagia. Selamat berjumpa kembali dalam renungan kita hari ini, Sabtu tanggal 19 Desember 2020, pekan Advent ketiga. Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai dengan ayat 25. Berita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minum keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Ibu, saudara-saudari yang terkasih, keluarga yang tercinta, Elizabeth tidak mempunyai anak sama seperti Sarah, Ribka, dan Rachel. Maka tema dari renungan ini saya siapkan, tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Harapan Elizabeth terhadap Allah supaya doanya dikabulkan. Dan ternyata doa Elizabeth didengarkan oleh Allah bersama dengan doa Zakaria. Maka dalam usianya yang sudah tua, Elizabeth mengandung dan melahirkan seorang anak dan dinamai Yohanes. Dan tugasnya untuk mewartakan pertobatan dan hidupnya sendiri harus menjadi teladan. Kemudian malaikat menyatakan akan menjadi siapakah Yohanes, putra Zakaria ini. Ia akan berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Yohanes Pembaptis harus berkarya dengan roh Elia untuk memperoleh pendamaian bagi semua orang lewat keadilan dan kesetiaan kepada hukum Allah. Demikianlah kabar baik dimulai dengan pasangan yang renta dan mandu, karena tak suatu pun mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, dan bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Keluarga yang terkasih, itulah mungkin nilai-nilai yang bisa kita ambil dari iman kita. Pengalaman Elizabeth menggugah hati dan mengajak kita lebih percaya kepada Tuhan. Doa dan harapan kita menjadi kekuatan. Demikian juga kita umatnya yang beriman akan percaya bahwa doa menjadi kekuatan dalam hidup sekalipun banyak tantangan. Saya pernah punya pengalaman demikian. Suatu saat waktu saya bergabung mendampingi OMK di salah satu paroki. Waktu itu OMK ini banyak yang sudah berusia 30 tahun ke atas dan sudah waktunya untuk menikah. Lalu kami mencoba untuk membuat suatu kegiatan dengan tujuan mencari jodoh. Dan akhirnya cewek dan cowok yang paling tua itu ternyata bisa satu hati. Lalu tak lama kemudian dengan persiapan-persiapan yang matang, mereka menikah. Banyak yang ragu, apakah mereka berdua nantinya akan punya anak? Ragu karena apa? Ragu karena sudah usia sama-sama di atas 40 tahun. Lalu kami mencoba membuat satu ibadat, dan kelanjutan ibadat itu bernovena selama 9 hari. Novena ini berlanjut selama 2 bulan, dan dalam proses novena itu ternyata dia sudah mengandung. Sungguh kebahagiaan luar biasa dan tak terduga. Keluarga yang terkasih, iman kita lah yang menyelamatkan kita. Bila kita benar-benar serius, fokus, meminta dari hati yang terdalam, dan berdoa terus-menerus tanpa putus-putus, yakinlah doa kita akan terkabulkan. Sama seperti pengalaman Elizabeth dan mungkin juga pengalaman kita dalam kehidupan nyata, pengalaman konkret kita masing-masing. Sebagai keluarga, kadang-kadang banyak tantangan, rintangan, terutama pada zaman sekarang ini. Tetapi kita umat beriman, orang Katolik yang sejati, mari kita setia pada doa-doa kita. Mari kita percaya, yakin bahwa Allah akan menyertai kita, menyertai keluarga yang terkasih. Kini dan sepanjang masa, semoga
doa kita dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin.